Halo, saya Detza Aryadana dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sebuah buku, yaitu buku The Power of Habit. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui apa saja inti dari isi buku tersebut, bisa langsung tonton video ini ya. Buku The Power of Habit menjelaskan tentang dahsyatnya kebiasaan. Di dalam ini, Anda akan mempelajari tentang alasan kebiasaan terbentuk, unsur-unsur kebiasaan, dan cara mengubah kebiasaan pribadi, organisasi, maupun komunitas. Siapa penulis buku ini? Penulis buku ini ialah Charles Duhigg. Charles Duhigg adalah seorang reporter investigasi The New York Times. Ia pernah meraih beberapa penghargaan seperti National Academy of Science, National Journalism, dan menjadi anggota tim finalis hadiah Pulitzer 2009. Dan buku ini untuk siapa? Buku ini untuk para pemimpin yang ingin meningkatkan kemampuannya dan siapapun yang ingin mengubah kebiasaannya menjadi potensi keberhasilan. Apa saja sih yang dibahas di buku ini? Yang dibahas buku ini diantaranya mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk kesuksesan hidup Anda. Dalam rangkuman buku ini, Anda akan mempelajari alasan terbentuknya sebuah kebiasaan, unsur-unsur kebiasaan, dan cara mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang dapat memicu keberhasilan dalam hidup Anda. Lantas, hal-hal menarik apa saja yang akan Anda dapat di buku ini? Hal-hal menarik yang akan Anda pelajari dari buku ini diantara lain: 1. Kenapa kebiasaan bisa muncul dalam kehidupan seseorang. 2. Bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baru. 3. Mengapa perubahan bisa terjadi. 4. Apa yang menjadikan kekuatan tekad begitu penting dalam merubah kebiasaan. Dan yang terakhir, bagaimana menyusun rencana untuk membentuk kebiasaan. Lingkaran bertahap 3 adalah proses kebiasaan dalam otak. Munculnya kebiasaan dikarenakan otak terus-menerus mencari cara untuk menghemat upaya. Naluri menghemat upaya ini adalah sebuah keuntungan besar. Otak yang mengefisien memungkinkan Anda berhenti terus-menerus memikirkan perilaku dasar seperti berjalan dan memilih makanan. Proses kebiasaan dalam otak merupakan suatu lingkaran bertahap 3. Pertama, ada tanda pemicu yang memberitahu otak Anda untuk memasuki metode atau mode otomatis dan kebiasaan mana yang harus digunakan. Kedua, ada rutinitas yang bisa jadi fisik, mental, ataupun emosional. Yang ketiga, ada ganjaran yang membantu otak Anda mengetahui apakah lingkaran ini patut diingat untuk masa depan atau tidak. Perasaan mengidam akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan juga satu ganjaran. Kemudian tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan. Misalnya merokok. Bila seorang perokok melihat tanda seperti satu bungkus Marlboro, maka otaknya mulai mengidam kenikmatan nikotin. Bila kenikmatan itu tidak juga tiba, rasa mengidam itu bertambah besar sampai si perokok tanpa berpikir langsung meraih rokok tersebut. Siapapun sebenarnya bisa menggunakan rumus dasar itu untuk menciptakan kebiasaan sendiri. Selanjutnya, Anda bisa mengubah kebiasaan namun tidak dapat melenyapkannya. Rahasia mengubah kebiasaan lama adalah menggunakan apa yang sudah ada di dalam kepala Anda. Kebiasaan sendiri merupakan lingkar bertahap 3, ada tanda, rutinitas, dan juga ganjaran. Untuk mempermudah, kerjakan langkah di tengah, yakni rutinitas. Misalnya, Anda ingin mengubah kebiasaan, maka Anda bisa mempertahankan tanda yang lama, memberikan ganjaran yang sama, namun selipkan rutinitas yang baru. Dengan begitu, Anda bisa mengganti rutinitas untuk mengubah kebiasaan. Karena hampir semua perilaku bisa diubah bila tanda dan ganjarannya tetap sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, pentingnya membangun kebiasaan bertekad penuh demi kesuksesan Anda. Ketika Anda ingin menumbuhkan kebiasaan yang memerlukan kekuatan tekad penuh, penting untuk menghemat kekuatannya dengan tidak terlalu menguras energi di kegiatan lainnya. Selain itu, anggap kebiasaan itu ada di bawah kendali Anda, agar Anda dapat meningkatkan fokus dan energi ketika membentuknya. Selanjutnya, susunan rencana untuk membentuk kebiasaan baru Anda.
Ingat, rumus kebiasaan itu sewaktu Anda melihat tanda, Anda akan melakukan rutinitas agar memperoleh ganjaran. Untuk merekayasa ulang rumus ini, Anda harus membuat pilihan, yakni dengan memiliki rencana atau dalam psikologi dikenal dengan niat pelaksanaan. Mengubah beberapa kebiasaan bisa jadi lebih sulit, namun kerangka kerja adalah titik awal. Terkadang perubahan membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Terakhir yaitu kesimpulan. Ada 5 kesimpulan. 1. Ada 3 proses lingkaran kebiasaan dalam otak Anda, yaitu ada tanda, ada rutinitas, dan ada juga ganjaran. Kedua, kebiasaan baru tercipta dengan menyatukan satu tanda, satu rutinitas, dan juga satu ganjaran. Kemudian tumbuh perasaan mengidam yang akan mendorong lingkaran kebiasaan baru. Ketiga, untuk mengubah kebiasaan, Anda harus mempertahankan tanda yang lama, memberikan ganjaran yang sama, namun selipkan rutinitas baru di tengahnya. Yang keempat, untuk menumbuhkan kekuatan tekad penuh, latihlah dengan menghemat energi dan anggaplah kebiasaan itu ada di bawah kendali Anda. Yang kelima, mengubah kebiasaan terkadang sulit, namun Anda bisa membuat kerangka kerja di mana titik awal adalah untuk memulainya.